Para penjaga dihebohkan oleh hilangnya Tuan Muda Kingsi yang mencoba kabur untuk mencari kakaknya yang sedang pergi ke Gunung Kehancuran untuk mencari hati Raja Serigala Bulan Perak. 青是少爷人呐。对呀、Kingsi ia bersembunyi di balik tembok. Untuk mengalihkan perhatian si penjaga, Kingsi berusaha menggunakan kekuatan spiritualnya untuk memukul lonceng. Namun karena kekuatan spiritualnya belum begitu sempurna, Kingsi pun selalu gagal untuk memukul lonceng. 动啊！ Kingsi terus berusaha mengeluarkan kekuatan spiritualnya dan akhirnya ia pun dapat mengalihkan perhatian para penjaga. Para penjaga yang mendengar suara lonceng mereka pun masuk ke dalam aula. Setelah melihat situasi aman, Kingsi pun menaiki tembok pagar untuk keluar dari persembunyiannya. Namun karena tembok yang diselimuti salju sangat licin, Kingsi pun terpeleset. Paman Tongsan yang juga ikut mencari Kingsi melihat Kingsi hampir jatuh ke jurang. Ia pun menarik tangan Kingsi. 东伯青石，你还 Di tempat lain kita diperlihatkan seorang yang sedang duduk di tepi pohon. Seekor gagak hitam di pundak orang tersebut. Lalu si gagak pindah ke kepala orang yang tersebut dan mematuk-matuk kepalanya. Dan ternyata adalah sebuah tengkorak orang yang mungkin sedang menuju ke Gunung Kehancuran lalu mati karena terluka. Kuei Ying yang kebetulan lewat, ia melihat tengkorak yang jatuh tergelincir mendekatinya. Kuei Ying pun mengambil tengkorak tersebut. 这就是毁灭山脉吗？ Kuei Ying mendengar ada suara yang berjalan mendekatinya, lalu Kuei Ying pun menyerang orang yang datang tersebut. 雪鹰，是 Yang datang ternyata adalah pamannya Jongsan, yang sengaja menyusul Kuei Ying karena khawatir Kuei Ying pergi sendiri ke Gunung Kehancuran. Lalu Kuei Ying dan Jongsan pun meneruskan perjalanannya untuk mencari hati Raja Serigala Bulan Perak. Jongsan yang sudah berpengalaman luas, ia tahu bahwa mereka akan dihadang oleh serigala hitam. Jongsan meminta supaya serigala hitam biar ia saja yang menghadapinya. Tak lama kemudian serigala hitam bersama kawanannya pun muncul menghadang perjalanan Kuei Ying dan Jongsan. Lalu Jongsan pun mengeluarkan kekuatan spiritualnya yang berupa 4 tangan bayangan. Kuei Ying tidak mau merepotkan pamannya, ia pun menghadang serigala menggunakan tembak Rai Snow Kun yang baru ia miliki dan meminta pamannya supaya biar ia saja yang menghadapi serigala tersebut. 这也太冒失了！来，见识我的厉害！这里就交给我吧，我能应付得了。 Di Menara Longsan, para pengawas yang mengawasi dunia, mereka mengawasi Kuei Ying yang sedang bertarung melawan serigala hitam. Pengawas muda bagian catatan kebingungan dengan apa yang dilakukan oleh Kuei Ying. 这雪鹰什么路数啊？ Bocah berbakat biasa usia 14 tahun baru berhasil menembus semangat juang dan hampir menjadi kesatria ketiga, beruntung membunuh beberapa serigala hitam. Apa yang perlu dihebohkan, kata si pengawas senior yang kelihatannya tidak terlalu suka dengan Kuei Ying. 别忘了，上边还像阴沉几天阶魔兽也好。 这雪鹰 Kuei Ying tidak pernah masuk akademi kesatria, ia hanya berlatih bertahun-tahun di pengasingan. Bisa masuk peringkat langit saja sudah sangat beruntung, kata si senior. 这等小事，你既来看， Tuan Xiaan datang mendengar Kuei Ying ingin mendapatkan plat besi hitam milik Menara Longhan. Ia pun merasa penasaran. Ia meminta para pengawas untuk mengawasi Kuei Ying dengan ketat. 我把那个东伯雪鹰盯紧。 Paman Jongsan sangat kaget dari kapan Kuei Ying menjadi sangat kuat, kata Paman Jongsan gumam sendiri sambil memperhatikan Kuei Ying yang dengan mudah mengalahkan serigala-serigala yang menyerangnya. 也罢，那就是飞雪枪。雪鹰， Setelah mengalahkan para serigala, Kuei Ying mengajak pamannya untuk meneruskan perjalanan. 说该走了，还有正事要干。 Biasanya kalau kamu bersaing denganku, kamu selalu menyerah, tapi tadi kamu sangat kuat sekali.
sudah waktunya kamu mendekati kesatria meteor. Paman Zhongshan memuji kemampuan Kuei Ying. 宗叔教得好，可别这么说。 Tapi Kuei Ying masih merasa sedih karena ia merasa tidak bisa melindungi adiknya dan menyelamatkan ayah ibunya. Kuei Ying melihat jejak kaki serigala. Ia dan Paman Zhong pun mengikuti jejak tersebut. Sampai di suatu tempat, ia melihat sekumpulan serigala belan perak yang ia cari. 一起。 Ketika sedang mengawasi serigala belan perak yang selama ini mereka cari, tiba-tiba sebuah bayangan memperhatikan mereka. Lalu makhluk yang kecepatannya bagaikan bayangan tiba-tiba menyerang Paman Zhong. Dan film pun berakhir.